Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ringo, dan aku harap kalian semua baik-baik saja, dan semoga kalian semua menjalani hari yang menyenangkan. Di video hari ini, kita akan membahas kasus yang menggemparkan dan masih penuh tanda tanya, yaitu hilangnya seorang gadis remaja yang bernama Rachel Mary Mellon Scam. Pada pagi yang dingin, tanggal 31 Januari tahun 1996, Rachel, seorang gadis remaja yang berusia 13 tahun dari Illinois, Amerika Serikat, dinyatakan hilang secara misterius setelah dikabarkan tinggal di rumah karena sakit. Kepergiannya yang tiba-tiba, tanpa jejak dan tanpa tanda-tanda perlawanan, segera menarik perhatian publik. Namun yang mengundang kasus ini semakin mengundang pertanyaan, yaitu munculnya spekulasi bahwa Rachel mungkin sedang hamil saat ia menghilang. Dan lebih jauh lagi, dugaan yang mengarah pada ayah tirinya sebagai sosok yang mungkin bertanggung jawab. Meskipun belum pernah terbukti secara hukum, banyak pihak yang percaya bahwa Rachel menyimpan rahasia besar yang tidak sempat dia ungkap sebelum akhirnya dia hilang. Rachel Mary Mellon Scam lahir pada tanggal 13 Oktober tahun 1982 di Illinois, Amerika Serikat. Dia adalah putri dari pasangan Jeff Scam dan Amy Mellon, namun saat Rachel berusia 3 tahun, kedua orang tuanya bercerai. Ayahnya Jeff pindah ke Texas, sementara Amy tetap tinggal di Illinois bersama Rachel. Tidak lama setelah perceraian, Amy mulai menjalin hubungan dengan seorang pria yang bernama Vincent Mellon. Mereka kemudian menikah dan memiliki 2 orang anak, yaitu Jason yang lahir pada tahun 1988 dan Ashley yang lahir pada tahun 1990. Meskipun Jeff tinggal di Texas, dia tetap aktif dalam kehidupan putrinya. Rachel sering mengunjunginya di Texas dan Jeff selalu berusaha memastikan kalau putrinya baik-baik saja di dalam rumah bersama keluarga barunya. Dia akan selalu menanyakan keadaan Rachel, dan Rachel selalu meyakinkannya kalau semua baik-baik saja. Rachel dikenal sebagai siswi berprestasi di sekolah, bahkan sains adalah mata pelajaran favoritnya. Dia dikenal sebagai gadis yang ceria, punya selera humor, dan selalu bisa mencerahkan suasana. Tidak hanya itu saja, dia juga dikenal cantik, konyol, suka bernyanyi dan menari, yang membuat banyak orang di sekitarnya selalu tertawa. Dia punya banyak teman, dan teman-teman dekatnya tahu bagaimana kehidupan Rachel di rumah. Dia juga dikenal sangat peduli dengan lingkungan, dan bercita-cita menjadi guru suatu hari nanti. Namun di balik keceriaannya, kehidupan di rumah ternyata tidak selalu berjalan baik. Pada tahun 1990, ketika Rachel berusia 8 tahun, ibunya Amy dan ayah tirinya Vincent terlibat dalam perkelahian fisik. Amy melaporkan Vincent ke polisi dan mengajukan perintah penahanan terhadapnya setelah Vincent memukul dan mendorongnya saat menuruni tangga serta mengancam Amy dan putrinya Rachel secara verbal. Meski begitu, Amy akhirnya mencabut semua tuduhan tersebut dan kembali hidup bersama Vincent. Hubungan Amy dan Vincent yang sempat membaik ternyata tidak bertahan lama. Harapan akan awal yang baru dengan cepat hancur ketika Vincent kembali menunjukkan sifat aslinya. Dia melanjutkan perilaku kasarnya, dan kini dia mulai mengarahkan amarah serta ancamannya bukan hanya pada Amy, tapi juga kepada Rachel. Meskipun Amy berharap Vincent bisa menerima Rachel sebagai anaknya sendiri, kenyataannya dia tidak pernah benar-benar melakukannya. Dia selalu menjaga jarak dari Rachel dan seringkali menjadikannya sebagai alat untuk menekan Amy pada saat mereka bertengkar. 5 tahun setelah kejadian itu, Rachel akhirnya mencapai batas kesabarannya. Di usianya yang baru berusia 12 tahun, dia memutuskan untuk kabur dari rumah. Dia berlari sejauh mungkin hingga dia tiba di rumah temannya. Namun bukan masuk atau mengetuk pintu. Rachel hanya duduk di luar rumah itu, menemukan sudut yang cukup aman untuk tidur semalaman. Keesokan paginya, barulah dia menghubungi kakek dan neneknya dan meminta bantuan. Mereka kemudian datang menjemput Rachel, namun tragisnya, hanya untuk mengembalikannya ke rumah yang dingin dan penuh penganiayaan ke tangan pria yang seharusnya melindunginya, bukan menyakitinya. Kemudian, pada musim panas tahun itu, tahun 1995, Rachel mendapat kesempatan untuk menghabiskan waktu selama beberapa minggu bersama ayah kandungnya yang kini tinggal di Texas. Selama berada di sana, dia memohon pada pamannya agar mengizinkannya pindah dan tinggal di Texas. Namun Rachel tidak sepenuhnya menjelaskan situasi yang dialami di rumah karena jika pamannya tahu seberapa buruk keadaannya, sudah pasti dia akan membantunya, jadi permintaan ini tidak pernah terpenuhi. Meskipun Rachel memohon dengan sepenuh hati, pada akhirnya dia tetap dipaksa untuk kembali ke rumah ibunya. Pada tanggal 30 Januari tahun 1996 adalah hari yang awalnya terlihat normal
Rachel yang saat itu berusia 13 tahun hadir di sekolah, namun teman-temannya melihat dia menangis di dekat lokernya, sesuatu yang sangat tidak biasa, mengingat Rachel dikenal selalu ceria dan juga tersenyum. Pada saat ditanya apa yang telah terjadi, Rachel hanya bilang kalau dia sedang tidak enak badan dan dia punya masalah, di mana hanya dia sendiri yang bisa menyelesaikannya. Dia tidak memberi penjelasan lebih lanjut dan teman-temannya pun melanjutkan hari mereka sama seperti biasanya. Keesokan paginya, tanggal 31 Januari tahun 1996, Rachel memutuskan untuk tidak masuk ke sekolah karena sakit tenggorokan. Ibunya Amy memperbolehkannya tinggal di rumah dan berangkat kerja pagi itu, meninggalkan Rachel di bawah pengawasan ayah tirinya, Vincent Mellon, yang saat itu sedang menganggur. Jadi dia bisa tinggal di rumah sepanjang hari untuk mengawasi Rachel. Sekitar jam 10:45 siang, Rachel sempat menelpon Lucy, nenek dari pihak ayahnya, untuk mengucapkan terima kasih atas hadiah Natal yang telah dikirimkan. Awalnya, tidak ada yang terdengar aneh dalam percakapan mereka, sampai tiba-tiba Rachel menjadi diam. Lalu Rachel bilang kalau Vincent ada di rumah bersamanya, dan dia harus menutup teleponnya karena mereka harus pergi dan tidak disebutkan dia akan pergi kemana. Menurut pengakuan Vincent, setelah panggilan itu berakhir, dia dan Rachel sempat bermain Nintendo selama beberapa jam. Setelah itu, sekitar jam 2:30, Rachel memutuskan untuk tidur siang di tempat tidurnya. Sementara Vincent mengajak anjing keluarga mereka yang bernama Duke berjalan-jalan sekitar 30 menit. Cuaca saat itu sangat-sangat dingin, suhunya minus 20 derajat, dan sangat jelas ini bukan cuaca yang ideal untuk pergi berjalan-jalan. Kemudian, saat mereka di luar, anjing itu lepas dari leash atau tali pengikatnya dan mulai mengejar kelinci. Jadi, dia mencoba mengejar anjing itu dan memasang kembali tali pengikatnya. Tapi akhirnya, dia membiarkan anjing itu pergi berlari, lalu dia memutuskan untuk kembali ke rumah karena dia yakin anjing itu akan menemukan jalan pulangnya sendiri. Vincent kembali ke rumah sekitar jam 3 sore, dan setelah dia tiba, dia tidak memeriksa keadaan Rachel. Dia hanya kembali melakukan kegiatan sehari-harinya. Beberapa menit kemudian, adik perempuan Rachel pulang dari sekolah dan menyadari kakak perempuannya itu tidak ada di kamar. Dia sempat memberitahu ayahnya kalau Rachel tidak ada di dalam kamar, tapi Vincent tidak melakukan apapun, dia sama sekali tidak mencarinya. 1 jam kemudian, seorang agen real estate melihat seekor anjing berlari di lapangan, lalu setelah menyadari kalau anjing tersebut adalah Duke, jadi dia mengantarkannya kembali ke rumah keluarga Mellon. Sekitar jam 5 sore, Amy dan putranya Jason tiba di rumah, lalu begitu sampai, Amy langsung panik setelah mengetahui putrinya itu hilang. Dia mulai menelpon semua teman-teman Rachel untuk mencari tahu apakah ada yang melihatnya, namun tidak ada seorang pun yang tahu keberadaan Rachel. Setelah usahanya tersebut tidak membuahkan hasil, Amy akhirnya memutuskan untuk menghubungi polisi dan melaporkan bahwa putrinya itu telah hilang. Kemudian, setelah polisi tiba, mereka tidak langsung menganggap Rachel sebagai anak yang hilang. Mereka justru berpikir kalau Rachel mungkin hanya kabur dari rumah dan akan kembali dalam waktu beberapa jam. Dugaan itu muncul karena Rachel pernah kabur sebelumnya, jadi mereka tidak menanggapi laporan ini awalnya dengan serius. Polisi bahkan sempat mengira Rachel mungkin pergi menemui ayah kandungnya atau tinggal bersama keluarga lain tanpa memberitahu kedua orang tuanya. Meski begitu, polisi akhirnya memulai penyelidikan. Mereka menggeledah rumah, memeriksa daerah sekitar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Rachel. Lalu Vincent mengungkapkan bahwa terakhir kali dia melihat Rachel adalah saat dia sedang tidur siang di tempat tidurnya. Dia menggunakan selimut biru, mengenakan celana kuning dengan atasan merah muda, dan sendal berwarna merah. Namun saat polisi memeriksa kamar Rachel, selimut biru dan 2 bantal kesayangannya telah hilang. Sementara mantel, sepatu, dompet, tas, dan Sony Walkman milik Rachel semuanya tertinggal di dalam rumah. Padahal, itu adalah barang-barang yang selalu dia bawa kemanapun dia pergi. Hal yang lebih mencurigakan lagi, hari itu suhu mencapai minus 20 derajat, jadi kenapa Rachel pergi tanpa membawa mantel dan sepatunya? Bukankah hal itu akan menyakiti dirinya sendiri? Pihak kepolisian juga tidak menemukan tanda-tanda masuk secara paksa, tapi Vincent mengaku kalau dia memang meninggalkan pintu depan dalam keadaan tidak terkunci. Jadi jika ada seseorang yang masuk dan menculik Rachel, itu bisa saja terjadi dengan mudah. Namun tetap saja, semua terasa aneh, seolah-olah Rachel menghilang begitu saja tanpa ada jejak.
Pihak kepolisian lalu mulai melakukan pencarian intensif, baik melalui darat maupun udara, namun tidak ditemukan tanda-tanda bahwa Rachel pernah terlihat di sana. Pada malam Rachel dinyatakan hilang, Carrie, sahabat terdekat Rachel, mendengar kabar mengejutkan itu, dan tanpa membuang waktu, Carrie segera mengumpulkan sekelompok teman dari sekolah dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Mereka semua berangkat untuk membantu mencarinya. Dalam suhu yang dingin yang sangat menggigit, mereka menghabiskan lebih dari 1 jam di luar dengan harapan bisa menemukan jejak apapun dari teman mereka yang hilang. Namun, semua usaha mereka tidak membuahkan hasil. Mereka menyusuri setiap jalan dan taman terdekat, tapi Rachel seolah menghilang begitu saja. Dan hal ini benar-benar membuat mereka sangat terpukul. Mereka sama-sama duduk menangis dan mulai menyadari kenyataan pahit bahwa Rachel benar-benar telah tiada, meskipun mereka masih berharap Rachel akan kembali. Polisi bahkan memeriksa bandara setempat untuk memastikan apakah dia mencoba memesan penerbangan ke Texas untuk mengunjungi ayahnya. Tapi selama penyelidikan, mereka tidak menemukan ada jejak keberadaannya. Pihak kepolisian sebenarnya mulai menyadari kalau ada sesuatu yang sangat janggal dengan Vincent, apalagi saat mereka melihat ada bekas cakaran di tangannya dan beberapa di antaranya terlihat cukup parah. Ketika polisi menanyakan dari mana asal luka-luka itu, Vincent mengaku kalau dia tergores saat mencoba meraih bagian dalam mesin mobilnya. Namun polisi tidak percaya begitu saja karena mereka melihat luka yang ada di tangan Vincent terlihat jauh lebih parah. Dari cedera ringan biasa, lebih menyerupai luka gores atau luka sayatan yang dalam. Pada saat Jeff, ayah kandung Rachel, menerima telepon yang mengabarkan bahwa putrinya Rachel telah hilang, dia langsung berhenti dari pekerjaannya dan terbang ke Illinois untuk ikut serta mencari putrinya. Lalu ketika dia tiba di rumah keluarga Mellon, tidak banyak yang bisa dia lakukan. Jadi saat itu dia langsung masuk ke kamar Rachel dan berbaring di tempat tidurnya dalam keadaan syok dan tidak percaya bahwa gadis kecilnya itu telah hilang. Dia mengambil Walkman milik Rachel, mengenakan headphone dan mulai mendengarkan lagu favorit putrinya. Lagu yang dia dengarkan bersama ayahnya saat musim panas hanya beberapa bulan sebelum dia menghilang. Kemudian, Jeff berbicara dengan Vincent karena dia adalah orang yang terakhir yang melihat putrinya dan dia ingin tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun sama seperti pengakuan sebelumnya, Vincent mengklaim kalau Rachel pasti sudah diculik saat dia pergi keluar bersama anjing peliharaannya. Pada saat itu, Jeff percaya dengan cerita ini. Dia tidak menaruh curiga sama sekali karena dia juga belum mengetahui tentang luka cakaran yang ada di tangan Vincent. Jadi setelah mendengar hal ini, Jeff ikut serta dalam pencarian, menyusuri area terpencil di sekitar rumah, dan melakukan segala upaya untuk dapat menemukan putrinya itu. Bahkan sejak hari itu, tahun 1996, Jeff tetap menggunakan nomor telepon yang sama dengan harapan putrinya akan menghubunginya suatu hari nanti. Sementara pihak kepolisian tidak yakin kalau Rachel hilang begitu saja dan kecurigaan mereka semakin kuat saat mereka menemukan buku harian Rachel di dalam kamarnya. Salah satu tulisan yang menarik, yaitu pada bulan Agustus tahun 1995, Rachel menuliskan sesuatu yang sangat mengganggu dan juga menyayat hati. Dia menulis bahwa Vincent, ayah tirinya, telah menciumnya lalu melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Dan menurut buku harian tersebut, Vincent melakukannya untuk memberikan pelajaran pada Rachel agar dia tahu bagaimana harus bertindak saat menghadapi seorang predator. Dengan begitu, dia bisa menghindarinya. Rachel juga menulis cukup rinci mengenai emosinya, situasi yang dia harus hadapi, dan selain buku harian, polisi juga menemukan sebuah buku berjudul Daddy's Kiss di dalam kamar Rachel. Buku ini sebenarnya sudah tidak dicetak lagi dan isinya tentang hubungan kasih sayang antara ayah dan anak perempuannya, namun dalam artian yang menyimpang. Tidak hanya itu saja, polisi juga menemukan pisau tersembunyi di bawah tempat tidur Rachel, di mana hal ini sangat-sangat mencurigakan, seperti Rachel hidup dalam keadaan tidak aman. Dengan semua barang bukti ini, polisi akhirnya meningkatkan penyelidikan mereka terhadap Vincent. Lalu pada bulan Januari tahun 2000, polisi akhirnya mendapatkan surat perintah untuk mengambil sampel DNA serta rambutnya sebagai bagian dari penyelidikan pembunuhan tingkat pertama. Mereka juga melakukan tes poligraf, yaitu tes untuk mengetahui apakah dia jujur atau tidak. Dan Vincent ternyata gagal melewati tes ini, sementara istrinya Amy dinyatakan lulus.
Namun Amy tetap bersikeras mengatakan kalau suaminya itu tidak bersalah, dia yakin Rachel masih hidup, dan entah apa alasannya, pasangan ini kemudian menolak untuk bekerja sama dengan pihak berwenang terkait hilangnya Rachel. Meskipun tes poligraf tidak bisa digunakan sebagai bukti di pengadilan, hasil tersebut justru semakin menimbulkan kecurigaan terhadap Vincent. Dia adalah orang yang terakhir kali melihat Rachel, dia memiliki luka mencurigakan di tangannya, lalu keterangan yang ditulis Rachel dalam buku hariannya, kemudian pisau yang ditemukan di bawah tempat tidurnya, dan dialah yang mengklaim kalau Rachel menghilang di tengah suhu beku tanpa mantel dan juga sepatu. Diketahui juga kalau ternyata Vincent memiliki riwayat KDRT, jadi hal inilah yang membuat pihak berwenang cukup yakin kalau Vincent terlibat dan mereka ingin membawa kasus ini ke persidangan. Hanya saja, upaya itu tidak membuahkan hasil. Tidak ada dakwaan, tidak ada penangkapan, dan tidak ada tuduhan resmi terhadap Vincent karena kurangnya bukti. Dalam setiap wawancara, Amy mengungkapkan kalau dia yakin putrinya itu masih hidup dan ada orang lain di luar sana yang mengetahui keberadaannya. Jadi dia berharap siapapun yang membawa Rachel atau mengetahui informasi apapun tentang keberadaannya, dia meminta mereka untuk maju dan membantu keluarga mereka mendapatkan jawaban yang selama ini dicari. Sementara Jeff justru mengungkapkan perasaannya, dia merasa hancur, frustasi, dan merasa hampa karena tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Lalu Jeff juga bilang bahwa sejak awal dia curiga dengan penjelasan Vincent tentang apa yang terjadi hari itu. Menurut Jeff, bahwa siapapun yang melakukan ini, dia telah melakukan pekerjaan yang sangat rapi. Dia juga bilang kalau dia tidak bisa benar-benar mengkritik polisi, tapi dia percaya bahwa mereka kehilangan kesempatan penting untuk menemukan tubuh Rachel. Dan menurut Jeff, jika saja polisi menggeledah garasi pada malam Rachel menghilang, lalu membuka bagasi mobil di dalamnya, mereka mungkin bisa menemukan tubuh Rachel saat itu juga. Hal ini bukan tanpa alasan diungkapkan oleh Jeff, karena ternyata menurut Ashley dan Jason, saudara tiri Rachel, tentang apa yang terjadi hari itu, keduanya mengatakan bahwa ayah mereka bekerja di garasi sepanjang malam. Jadi mungkin saja Jeff benar, mungkin jika polisi memeriksa garasi dan menyelidiki mobil itu secara menyeluruh, mereka bisa saja menemukan sesuatu. Selama beberapa tahun berlalu, tim penyidik masih tetap melanjutkan penyelidikan mereka, tapi masih belum ada perkembangan dan hal ini benar-benar menyakitkan bagi Jeff dan juga teman-teman dekat Rachel. Lalu pada bulan Januari tahun 2006, Jeff mengadakan upacara peringatan untuk Rachel. Dia mengundang teman-teman Rachel dan keluarganya untuk berkumpul, berbagi cerita tentang Rachel, dan berduka bersama. Jeff mengungkapkan bahwa meskipun beberapa tahun telah berlalu, rasanya tetap sangat sulit baginya untuk menerima kenyataan ini. Dia juga yakin bahwa seseorang di luar sana mengetahui sesuatu, karena itulah dia terus mencoba menjaga nama Rachel tetap hidup. Dia percaya bahwa suatu hari nanti, seseorang akan mengingat sesuatu atau hal sekecil apapun yang bisa membantunya menemukan Rachel. Sementara pemerintah kota juga mengambil bagian dalam kasus ini dengan menanam pohon untuk mengenang Rachel, dan pohon tersebut ditanam tepat di seberang jalan rumah tempat Rachel dulu tinggal, lalu menempelkan poster di kursi yang ada di tengah kota atau di tempat yang ramai, karena bisa saja ada orang yang memiliki informasi penting. Begitu juga dengan teman-teman Rachel, mereka berusaha menjaga kenangan tentangnya tetap hidup. Mereka membuat halaman Facebook untuk menghormati Rachel karena mereka percaya bahwa informasi sekecil apapun bisa mengarah pada jawaban besar. Berbeda dengan Jeff dan teman-teman Rachel, Amy dan Vincent justru menolak untuk mengadakan peringatan apapun untuk mengenang Rachel, dan mereka tidak melakukan upaya apapun untuk menyadarkan atau mengingatkan masyarakat tentang kasus Rachel, dan mereka tidak melakukan apapun agar Rachel bisa kembali. Bahkan pasangan ini memilih untuk pindah kota dan memulai kehidupan baru mereka di sana. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya besar, mengingat Amy adalah ibu kandung Rachel, dan bagaimana mungkin seorang ibu bisa berdiam diri sementara pria yang diduga menghabisi nyawa anaknya itu masih bebas di luar. Tapi mungkin Amy tidak sanggup menghadapi kebenaran mengerikan tentang pria yang dia pilih. Karena jika dia menerimanya, itu berarti dia juga harus menghadapi perannya sendiri dalam penderitaan putrinya. Mungkin penolakan adalah satu-satunya tempat perlindungan yang tersisa baginya. Bahkan saat di dalam buku harian itu ditulis cukup rinci kejahatan keji yang dilakukan oleh Vincent. Atau yang paling menyedihkan, mungkin Amy sudah terjebak dalam manipulasi suaminya.
Jadi dia percaya kalau Vincent tidak melakukan hal tersebut. Tidak hanya itu saja, Amy juga mengungkapkan kalau dia sudah menyingkirkan semua barang milik Rachel dan menyumbangkannya sebelum mereka pindah ke luar kota. Dan sejak saat itu, Vincent telah banyak berurusan dengan hukum, termasuk tuduhan kekerasan dalam rumah tangga karena berkelahi dengan putranya, dan karena telah mengemudi dalam keadaan mabuk. Kini lebih dari 2 dekade telah berlalu sejak Rachel menghilang, namun misteri ini masih tetap membekas di benak banyak orang. Di antara serpihan harapan dan tumpukan pertanyaan yang tidak terjawab, muncul pula teori kelam kalau Vincent mungkin telah menghamili Rachel. Teori ini lahir dari tulisan-tulisan menyakitkan di buku harian Rachel, dari catatan tentang perilaku yang tidak pantas, dan dari fakta bahwa Rachel sempat mengatakan pada teman-temannya kalau dia sedang menghadapi masalah besar yang tidak bisa dia ceritakan kepada siapapun. Dan hal ini membuat orang-orang meyakini kalau masalah besar yang dimaksud adalah kenyataan pahit bahwa mungkin dia sedang mengandung. Namun teori ini belum pernah dikonfirmasi oleh polisi dan tidak ada bukti medis karena Rachel belum juga ditemukan. Tapi tetap saja, dugaan ini menjadi cerminan betapa dalam luka yang ditinggalkan oleh ketidakadilan. Kita berharap suatu hari nanti kebenaran akan terungkap dan keadilan akhirnya datang untuk Rachel. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini. Kalian juga bisa memberikan opini kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.